Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wan Cantika Tiararani dari kelas 12 MIPA 4. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan menunaikan tugas mata pelajaran TKN yang dibimbing oleh Bapak Abdul Rahim, MPD. Nah, pada video ini, saya akan menjelaskan hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Akan ada beberapa poin yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama yaitu konsep negara kesatuan atau unitarisme, lalu yang kedua karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang ketiga yaitu nilai-nilai yang dapat memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Oke, poin pertama yaitu konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman sekalian pasti udah sering dong dengar kalimat negara kesatuan, dan bla bla bla. Namun, apakah kalian semua tahu apa arti dan intisari dari kalimat negara kesatuan? Negara kesatuan atau yang sering disebut unitaris atau unity adalah negara tunggal yang bersifat monosentris atau berpusat satu yang hanya memiliki satu negara, satu kepala negara, lalu satu pemerintahan dan satu badan legislatif. Nah, kita bahas menurut ahlinya nih. Menurut C.F. Strong di dalam bukunya A History of Modern Political Constitution tahun 1963, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada suatu badan legislatif nasional. Lalu, negara kesatuan memiliki dua sistem nih. Yang pertama yaitu sentralisasi, lalu yang kedua desentralisasi. Sentralisasi di mana suatu hal di suatu negara tersebut, baik ekonomi, hukum, politik, dan hal-hal lainnya diurus oleh pemerintah pusat. Daerah tidak diberikan hak sedikit pun untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Lalu yang kedua yaitu desentralisasi. Desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Desentralisasi di mana daerah diberikan hak wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hak ini berupa hak otonom ataupun hak daerah. Ada beberapa daerah yang memiliki hak tersebut, yaitu yang pertama DKI Jakarta. Kenapa sih DKI Jakarta diberikan hak ini? Karena DKI Jakarta merupakan daerah ibu kota dari negara Republik Indonesia. Jadi, pemerintah memberikan APBN berlebih ataupun perhatian lebih untuk daerah ini, agar kegiatan pemerintahan di daerah ini dapat berlangsung dengan baik. Lalu yang kedua yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini diberikan hak atau wewenang ini karena gubernur di sana sistemnya masih secara turun-temurun. Jadi, gubernur selanjutnya akan diturunkan kepada anak dari gubernur yang sekarang. Lalu yang ketiga yaitu Nanggoroe Aceh Darussalam. Kenapa Nanggoroe Aceh Darussalam ini memiliki hak ini? Karena Aceh segala bentuknya masih sesuai dengan syariat Islam, baik pemerintahannya ataupun hukumnya masih sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Lalu yang keempat dan yang kelima yaitu Papua dan Papua Barat. Seperti yang kita tahu, Papua dan Papua Barat jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia merupakan salah satu daerah yang cukup tertinggal. Masyarakat di sana belum bisa merasakan kesejahteraan seperti masyarakat di daerah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian dan APBN berlebih untuk daerah ini demi pembangunan seperti fasilitas pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana. Nah, walaupun daerah yang saya sebutkan tadi memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun ada beberapa hal yang tidak dapat mereka atur sendiri, seperti politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan dan keamanan, dan yang kelima adalah fiskal nasional. Selanjutnya, kita bergeser kepada karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali karakteristik dari segi wilayah, budaya, adat, dan hal lainnya. Namun, pada kesempatan hari ini, saya akan membahas dari segi undang-undang dan segi kewilayahan. Dari segi kewilayahan, menurut Pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Berarti, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang terdiri atas wilayah perairan dan gugusan ribuan pulau yang terletak di antara dua samudera dan dua benua.
Kesatuan wilayah tersebut mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Meskipun wilayah Indonesia dipisahkan oleh pulau-pulau dan hal lainnya, tetapi semuanya pada akhirnya akan terikat dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang dapat memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Contoh kecil dari sikap cinta tanah air kita seperti saat pada pagi hari Senin kita melaksanakan upacara. Kita mengikuti upacara merupakan suatu bentuk cinta tanah air kita terhadap negara ini. Kita berdiri di tengah lapangan, hormat pada bendera sembari menyanyikan lagu kebangsaan kita, menyanyikan lagu nasional, serta membacakan pembukaan undang-undang merupakan suatu bentuk dari sikap cinta tanah air kita terhadap negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua yaitu jiwa solidaritas dan setia kawan. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman, baik suku, agama, ras, serta daerah-daerahnya dan hal-hal lainnya. Namun, sadarkah kalian semua bahwa di antara kita saja sudah tercipta jiwa solidaritas dan setia kawan? Seperti dalam kelas, banyak sekali perbedaan di antara kita seperti ras, agama, bahkan pendapat. Namun, kita dapat bersatu dalam bentuk sekelas untuk mencapai kedamaian sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga itu jiwa toleransi dan tenggang rasa. Di antara berbagai keanekaragaman tadi, kita harus bisa menumbuhkan jiwa toleransi dan menghargai sesama kita. Berbagai perbedaan di depan kita, namun kita harus mampu menghargai apapun perbedaan tersebut sehingga akan terciptanya kedamaian. Dengan terciptanya kedamaian, hal ini tentu saja akan memperkuat persatuan dan kesatuan di antara kita. Yang keempat itu jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Contoh kecilnya di antara kita, seperti saat Indonesia dilanda bencana ataupun salah satu teman kita mengalami kemalangan, kita, manusia yang memiliki rasa empati sesama, bersedia mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun agar mereka dapat terbantu. Hal ini saja merupakan satu contoh dari jiwa tanpa pamrih kita sebagai manusia dan rakyat Indonesia. Hal ini tentu saja dapat mengikat kedamaian serta dapat memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima yaitu jiwa kesatria dan kebesaran jiwa. Sebagai contoh kecilnya yaitu TNI, Polri, dan aparat keamanan lainnya. Mereka mendedikasikan diri mereka untuk melindungi segenap bangsa dan masyarakat negara Republik Indonesia. Jika terjadi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan seperti terorisme ataupun kapal pelaut asing yang masuk ke wilayah perairan kita, mereka menjadi garda terdepan yang memberantas penjahat-penjahat tersebut untuk mengamankan negara kita serta melindungi segenap masyarakat Indonesia. Nah, itu dia materi yang saya sampaikan. Jadi, kesimpulan dari saya, negara kesatuan adalah negara yang bersifat monosentris atau berpusat satu, yang hanya akan memiliki satu kepala negara, satu pemerintahan, serta satu badan legislatif. Hal-hal tersebutlah yang akan mengatur seluruh bangsa negara Indonesia. Jika ada kesalahan yang saya ucapkan baik dalam pengucapan maupun materi, saya mohon maaf. Saya mohon maaf juga jika ada gangguan suara dari musola karena ini sudah mendekati waktu maghrib. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.